Ya, saudara, pemerintah menaikkan lagi iuran BPJS Kesehatan untuk peserta bukan penerima upah atau biasa disebut sebagai peserta mandiri nanti mulai 1 Juli 2020. Keputusan pemerintah ini kemudian menimbulkan banyak kontra karena diambil saat BPJS Kesehatan memang dibayangi defisit di satu sisi. Satu sisi yang lain, saat ini masyarakat luas tengah berada dalam masalah kesulitan akibat pandemi COVID-19. Ada yang di PHK, ada yang gajinya dipotong sampai 30% dan lain-lain. Untuk membahas masalah ini sudah bergabung secara daring tenaga ahli. Halo teman-teman, salam jumpa lagi dalam channel saya. Kali ini kita akan membahas tentang kenaikan harga BPJS. Namun sebelum kita lanjut, mari kita merokok. Masalah kenaikan harga di mana-mana saja pasti ribut, bukan saja di Indonesia. Tapi kenapa jika kenaikan gaji tidak ribut? I don't know. Itu kita lewat. Kita fokus kepada persoalan, yaitu persoalan kenaikan harga BPJS. Seperti dulu kenaikan harga BBM naik Rp1.000 demonya berbulan-bulan. Ini menjadi masalah. Memang yang namanya kenaikan harga di bidang apapun atau di bagian apapun pasti saja ribut. Apalagi di bagian-bagian vital yang menjadi kebutuhan masyarakat. Pertanyaannya berikut, kenapa BPJS dinaikkan pas pandemi COVID-19? Jawabannya mudah saja. Seperti kata Bang Denny Siregar, apapun yang namanya naik pasti tidak enak didengar dan tidak bagus. Terus jika dinaikkan sesudah pandemi naik COVID-19, apalagi yang mau jadi perdebatan, apalagi yang mau jadi keluhan untuk diperdebatkan. Tapi kita lihat dulu apa penyebab kenaikan harga BPJS. Kita lihat dulu keluhan dan persoalan yang pemerintah alami. 1. BPJS memiliki utang sebesar 14 triliun rupiah di berbagai rumah sakit. Bulan Mei ini saja, jatuh tempo, pemerintah harus membayar 5 triliun rupiah ke berbagai rumah sakit. Pertanyaannya, kenapa sih sampai BPJS rugi kayak begitu? Mari kita lihat ke tahun 2019 lalu. Pertengahan tahun 2019 lalu, BPJS mendapatkan 82 triliun rupiah. Tapi yang harus dikeluarkan untuk membayar ke berbagai rumah sakit adalah sebesar 95 triliun rupiah. Dari hitungan itu saja, kita bisa tahu BPJS mengalami defisit anggaran sebesar 13 triliun rupiah. BPJS mengalami defisit atau kerugian mencapai 13 triliun rupiah. Kenapa? Sebenarnya, kenapa penyebabnya? Banyak faktor yang jadi masalah. Pertama, salah satu penyebab utama defisit program Jaminan Kesehatan Nasional atau pula BPJS yang sudah terjadi sejak awal pelaksananya adalah besaran iuran yang Wonderprit dan adverse selection pada peserta mandiri sehingga defisit meningkat dari tahun ke tahun. Kedua, banyak peserta mandiri yang hanya mendaftar pada saat sakit dan memerlukan layanan kesehatan yang berbiaya mahal. Setelah sembuh, peserta berhenti membayar iuran atau tidak disiplin membayar iuran sepanjang tahun. Ketiga, pada akhir tahun anggaran 2018, tingkat keaktifan peserta mandiri hanya 53,7%.
Artinya 46,3% dari peserta mandiri tidak disiplin untuk membayar iuran alias menunggak. Sejak tahun 2016 sampai 2018, besar tunggakan peserta mandiri adalah senilai 15 triliun rupiah. Keempat, sudah sewajarnya asuransi sosial berprinsip gotong royong. Yang mampu membayar lebih dari yang kurang mampu, yang sehat tetap patuh membayar iuran agar membantu yang sakit. Kita harus berterima kasih kepada pemerintah tentang program ini. Karena BPJS sangat membantu kita, mari kita bayar BPJS setiap bulan agar memudahkan kita pada saat kita sakit. Ketika kita memiliki kartu BPJS, semua menjadi ringan. Jika masih belum paham tentang penggunaan kartu BPJS atau fungsinya, mari kita simak persoalan atau masalah yang terjadi sebagai contoh. Salah satu warga yang kurang mampu harus rutin suntik setiap akhir pekan, dan harga satu kali suntik adalah senilai Rp300.000. Coba teman-teman kalikan Rp300.000 kali 1 bulan, dan sampai kapan dia harus berhenti, 2 atau 4, 3 bulan, kita tidak tahu. Coba teman-teman kalikan. Namun dengan adanya program atau kebijakan BPJS, semua mudah dan murah, ditanggung pemerintah, dan orang yang dimaksud tidak mengeluarkan uang yang begitu besar untuk membayar suntik. Itulah kelebihan BPJS. Orang kurang mampu juga bisa mendapatkan pelayanan yang menurut mereka mahal. Kekurangan pemerintah adalah setiap tahun mengalami, bukan setiap tahun, tapi menaikkan harga BPJS. BPJS sendiri program bekerja sama yang kuat, bantu yang lemah, yang mampu bantu yang tidak mampu. Ini yang harus kita bangun untuk menjaga kesatuan negara Republik Indonesia dalam bidang kesehatan. Tetapi pemerintah juga harus siapkan solusi untuk mengatasi masalah ini. Jika setiap tahun harga naik terus, ini bahaya besar. Jika setiap tahun naik lalu tidak ada solusi lain selain kenaikan harga BPJS. Kita berharap supaya pemerintah menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah BPJS. Karena jika setiap tahun harga naik, atau 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, atau berapa tahun sekali harga BPJS naik, ini masalah yang sangat vital, yang besar. Dan pesan saya kepada para peserta yang sudah memiliki kartu BPJS atau program BPJS, mendapatkan program BPJS, wajib membayar iuran setiap bulan agar membantu mereka yang tidak mampu dan juga membantu mereka yang memiliki kartu BPJS. Ketika sakit ada biaya yang mahal, pasti saja ringan karena program BPJS. Tetapi pernyataan terakhir, kok bisa pemerintah mengalami defisit anggaran? Ini masalah besar. Mungkin saja ada permainan kotor atau ada hal-hal lain yang menjadi penyebab utama defisit anggaran. Saya berharap pemerintah, terutama kepada Pak Presiden Bapak Insinyur Joko Widodo, untuk melihat persoalan ini, mencari tahu supaya bisa tahu persoalan yang lebih spesifik. Yang pertama, kita tahu masalahnya bahwa penunggakan dan para peserta mandiri yang memiliki kartu BPJS kelas 1, 2, dan 3 tidak membayar tepat waktu, atau hanya menggunakan atau hanya membayar pada saat sakit. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, pasti saja ada masalah-masalah lain yang menjadi faktor sampai BPJS bisa rugi sebesar itu dan
solusi terbaik yang pemerintah ambil pada saat pandemi COVID-19 di tahun ini adalah menaikkan harga BPJS. Kami minta ke depan supaya pemerintah menemukan solusi yang baik untuk mengatasi masalah ini guna pelayanan terbaik untuk masyarakat Indonesia. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Saya Harun Iryori, sampai jumpa.